bahwa Allah akan menggerakkan, Allah akan memberikan pertolongan dari arah yang tidak kita duga-duga. Allah akan menggerakkan hati orang-orang mukmin untuk bisa terus di jalan Allah. Tahun belakangan, Desta dan Caca tak lagi hidup satu atap. Keputusan Dedi Mahendra Desta menggugat cerai Natasha Rizky memang mencengangkan. Desta yang kerap tampil humoris dan sering guyon, ternyata memendam prahara rumah tangga. Keberadaan rumah baru untuk keluarga tercinta, Desta kini justru nelangsa. Setahun belakangan, Desta dan Caca tak lagi hidup satu atap. Lantaran ia justru ditinggal Caca setahun terakhir. Natasha memilih pergi menetap di tempat berbeda. Padahal 10 tahun menikah, harapan keduanya bisa pindah dan menetap bersama di rumah mewah yang baru saja rampung dibangun. 2 tahun lebih menanti proses pembangunan, justru rumah baru bergaya modern minimalis itu kehilangan sentuhan Natasha Rizky yang memilih angkat kaki. Desta kini menetap sendiri di rumah megah yang diimpikan Caca sang istri. Proses bangun rumah barunya berapa lama, Kak? 2,5 tahun. Iya, kurang lebih 2,5 Karena kita bangun dari tanah nol ya. Jadi Caca tuh pertama mau buat rumah tuh dia bilang dibuat yang ini nunggui, yang pakai arsitek beneran, jangan yang apa, jangan cuma asal naruh aja gitu. Karena kan semuanya kan berhubungan ya karena. Iya, apa? Ya pokoknya itulah. Gimana Caca mau nyari bangunan apa? Konflik rumah tangga Virgon dan Indara Rusli kini menemui babak baru. Bagaimana tidak? Usai Virgon mencabut gugatannya, kini Indara justru melangkah maju, siap melawan Virgon dengan balik menggugat cerai. Indara yang sebelumnya pasrah dengan nasibnya pada tanggal 22 Mei 2023 kemarin, pihak Indara Rusli secara resmi mengajukan gugatan cerai terhadap Virgon. Dengan masuknya gugatan cerai Indara, Virgon kini tak bisa kembali memasukkan gugatan cerai untuk sang istri Indara Rusli. Allah yang menggerakkan semuanya, orang-orang baik, orang-orang mukmin. Aku udah pernah pasang status di story waktu itu bahwa Allah akan menggerakkan, Allah akan memberikan pertolongan dari arah yang tidak kita duga-duga. Allah akan menggerakkan hati orang-orang mukmin untuk bisa terus di jalan Allah. Meninggalkan konflik rumah tangga Virgon dan Indara Rusli yang semakin memanas, kabar bahagia baru saja datang. Drummer grup Benoa, Rio Alif Radanta, kini tak lagi galau. 8 bulan pasca berduka kehilangan istri di usia pernikahan yang belum genap 2 tahun, lembaran hidup baru Rio yang akhirnya bisa move on dari duka akibat kematian Clarence Cynthia itu pun kian mengulik geger pro kontra. Baru-baru ini Rio menyulut heboh netizen karena resmi mengumumkan hubungan cintanya dengan Vanessa Ines sang pacar baru lewat akun pribadi sosial media miliknya. Ketika menilik sosok Vanessa Ines yang tak lain dan tak bukan adalah sahabat dekat almarhumah Clarence, apalagi status Vanessa yang telah lama menyandang status janda hingga 4 tahun. Sontak saja, hubungan Rio dan Ines pun ramai menuai reaksi. Iya, cinta tak pernah salah apalagi mengenal status. Netizen pun makin dibuat gemas, seakan Rio Alif begitu mudahnya move on dan melupakan mendiang sang istrinya. Apalagi kedekatan Rio bukan hanya dengan Vanessa saja. Keberadaan buah hati Vanessa yang langsung akrab kepada Rio seakan membuktikan jika jalinan cinta mereka sekarang ini cukup serius alias akan berakhir di pelaminan.
pertunangan Iki dan Lini, demikian keduanya akrab disapa, digelar di salah satu hotel berbintang di Jakarta hari Minggu kemarin. Ya, meski dibayang-bayangi keyakinan dengan payung yang berbeda, namun keduanya justru mantap untuk menyempurnakan cinta mereka lewat prosesi pertunangan. Di momen bahagia mereka, Lini tampil cantik dalam balutan kebaya hijau tua, sementara Iki tampak gagah dan ganteng dengan baju batik hijau. Di sisi lain, meski telah resmi bertunangan, namun sayangnya baik Rizky Febian maupun Mahalini enggan buka suara terkait kabar baik dan bahagia mereka. Bahkan semalam selepas tampil mengisi sebuah acara, keduanya pun memilih kabur dari hadapan awak media yang ingin mengkonfirmasi acara pertunangan mereka. Ada apa dengan Iki dan Lini? Benarkah ada hal penting yang disembunyikan di balik pertunangan mereka hingga memilih bungkam? Pertunangan pria yang akrab disapa Iki dan Lini tentu menjadi kebahagiaan keluarga besar. Putri Delina, adik kandung Iki, bahkan terlihat begitu sumringah sebagai pendamping sang kakak di hari bahagianya. Meski tidak didampingi sang kekasih, Jeffrey Reksa yang tidak hadir di hari spesial itu, Putri terlihat bahagia mengabadikan momen tersebut. Iya, ketidakhadiran Jeffrey Reksa di hari bahagia Rizky Febian dan Mahalini memang menimbulkan tanda tanya tentang hubungan mereka. Benarkah keduanya sudah putus? Sebelum acara pertunangan Iki dan Lini, Jeffrey dan Putri memang jarang terlihat bersama. Ketika hari raya Idul Fitri lalu, Jeffrey juga tidak mendampingi Putri berkunjung ke rumah kerabatnya di Cimahi dan ziarah ke makam Lina Jubaidah, ibunda Putri. Kabar tentang putusnya hubungan Putri Delina dan Jeffrey Reksa memang sudah santer terdengar. Meski belum ada pengakuan dari keduanya, namun sejumlah tanda mencuat jika Putri dan Jeffrey tak lagi menjadi sepasang kekasih. Putri yang biasa terlihat didampingi sang kekasih, belakangan memilih menghabiskan waktu dengan adik-adiknya. Ya, hubungan Putri Delina dengan Jeffrey memang tak seindah romantika Rizky Febian dan Mahalini. Jika Mahalini diterima dengan tangan terbuka oleh keluarga Rizky, lain halnya dengan Jeffrey. Mahalini selalu disambut hangat oleh keluarga Sule. Bahkan ketika merayakan Idul Fitri di kediaman Sule, Mahalini ikut merayakannya dengan sungkem kepada calon mertua. Sementara Jeffrey nyaris tak pernah terlihat hadir di rumah Sule. Nama anak gue tuh ngasih tahu, ibaratnya apa yang kamu inginkan, yang kamu lakukan, kamu berusaha sendiri. Dan resikonya juga harus bisa menerima sendiri. Kalau nikah muda ya resikonya ya begini. Kalau nanti kamu nikah nunggu mateng, pemikirannya udah dewasa banget, akan seperti ini, kan gitu. Jadi jangan sampai, bukan menyesal ya, jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau seandainya dia pengen, atau mungkin dituntut sama pasangannya, ya kita mah sebagai orang tua support. I hope that's not meant to go my life. Surrounded by couples all the time. I guess I should take it. Luna Maya dan Maxim Botier belakangan ini menjadi sorotan publik, yang mana keduanya diduga telah menjalin hubungan asmara. Bahkan tak jarang terlihat keduanya menghabiskan waktu bersama pada foto unggahan Aming di media sosialnya. Di mana dalam foto tersebut, Luna Maya dan Maxim duduk bersampingan dan cukup lengket. Dan terlihat jelas, jika Maxim dan Luna sudah tidak merasa canggung, dan dugaan mengenai hubungan spesial mereka pun berhembus semakin kencang. Benarkah Prilly Latuconsina cemburu? Sebagaimana kita ketahui, Prilly dan Maxim sempat berpacaran di tahun 2017, hingga dikabarkan jikalau hubungan mereka nyaris naik ke pelaminan. Namun kini keduanya justru mengungkapkan jikalau mereka lebih nyaman memiliki hubungan sebatas teman saja. Bahkan Prilly sendiri pun mendukung hubungan mantan kekasihnya tersebut dengan artis cantik Luna Maya. Udah pernah ketemu sama mereka berdua kok, di satu acara gitu. Baik banget, aku sama Maxim kita suka sharing soal banyak hal. Soal roti juga suka sharing sama dia, karena papanya chef. Sama Kak Luna juga suka sharing soal makeup gitu-gitu. Jadi aku emang ngobrol sama dua-duanya. Ketemu sama mereka berdua di tempat juga. Doain aja yang terbaik, apapun itu. Luna Maya dan Maxim makin hari terlihat semakin lengket. Bahkan keduanya pun sudah mulai berani pamer kemesraan. Hingga netizen pun menduga jikalau keduanya sudah benar-benar berpacaran. Namun, di balik kedekatan Maxim dan Luna Maya yang kian hari kian mesra,
pria ini pun tetap santai dan tak ingin terburu-buru dalam memilih pendamping hidup. Saat aku lanjut usia, saat ragaku terasa tua, tetaplah kau selalu di sini. I hope that's meant to go my life, surrounded by couples all the time. I guess I should take it as a sign. Oh, life, I've been lonely, something another that could hurt me. Ya, belakangan ini dunia hiburan di tanah air diramaikan isu perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh beberapa pesohor pria seperti Virgon dan juga yang lainnya. Di tengah maraknya isu perselingkuhan itu, sosok duta Sheila on 7 menjadi sorotan setelah memberikan tips kiat langgeng dalam pernikahan. Menurut duta kiat langgeng dalam rumah tangga, salah satu harus dimulai dari diri sendiri dan tidak menutupi apapun dari pasangan. Kayaknya kan, kowe wis dikei contoh sing ngene-ngene, sing iki ngene, kowe dikei kebahagiaan ngene, gitu kan. Saiki kowe milihmu arep piye kan, tinggal gitu aja kan gitu. Betul. Ya tinggal berdoa semoga ya istiqomah terus kan gitu kan. Kan yang susah kan itu ya Tat ya. Kalau saya gini, saya nggak tahu ya itu cara menjaga kepercayaan atau enggak, saya nggak tahu. Tapi emang saya sih emang nggak pernah ada yang saya begini. Saya mulai dari diri saya dulu aja. Saya mulai dari diri saya. Saya merasa saya tidak ada yang pernah saya tutup-tutupi dari istri saya. Gitu. Keren. Jadi maksudnya kayak apapun saya cerita. Handphone itu istri saya mau buka kapan aja bisa. Gitu. Jadi saya nggak pernah ada yang nggak saya ceritain ke istri saya gitu. Jadi ya berarti kan saya boleh berharap bahwa istri saya juga begitu ke saya. Gitu. Gitu kan. Jadi kan mulainya dari saya dulu aja. Betul. Gitu. Jadi ya alhamdulillahnya sampai hari ini ternyata ya itu mau diakui atau tidak sedikit banyak ya mungkin itu sangat berperan. Kenapa ya alhamdulillah saya masih dikasih bisa menjalani kehidupan ini sama istri saya gitu. Jadi lebih ke situ sih. Jadi kayak hampir nggak pernah misalnya saya pergi keluar. Kayaknya nggak pernah ya. Istri saya tuh kayak nggak tahu saya di mana atau misalnya dia nggak bisa nelpon saya. Selalu ada orang di dekat saya yang bisa dia tanya saya lagi ngapain gitu. Jadi lebih ke situ sih. Lebih ke situ sih. Jadi emang misalnya saya nggak ngangkat telepon meskipun kadang-kadang juga marah juga ya. Iya. Maksudnya kadang-kadang saya kan lebih kayak, lawang, kowe nek misalnya aku ngangkat apa nggak ngangkat kan kamu bisa nelpon siapa yang ada di sini ya pasti tahu gitu. Cuman kan nanti kalau udah pulang, tapi kan aku yo pengen nek krungu suara bojone iso ngomong kan gitu ya. Tapi ya, insya Allah. Keren. Lebih gitu.